kalian akan diberangkatkan menuju ke SPN Jambi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, supaya dijaga ketertiban dalam perjalanan. Masuk ke kendaraan, masuk ke truk, duduk yang rapi, tidak usah teriak-teriak, tidak usah nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tunjukkan kalian ini adalah calon siswa. Upacara penerimaan Casis Diktubba Polri Gelombang 2 tahun 2005 hari Minggu tanggal 7 Agustus 2005 segera dimulai. Kepala Inspektur Upacara Hormat! Lapor upacara penerimaan calon siswa Diktubba Polri gelombang kedua tahun ajaran 2005 Minggu 7 Agustus 2005 siap dimulai. Kembali ke tempat. Kembali Pak. Untuk bagian Islam hidup. Para perwira Bintara, Tamtama, serta Ibu Bayangkari dan calon siswa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya selaku SPN Jambi dan keluarga besar SPN Jambi mengucapkan selamat datang kepada para calon siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun ajaran 2005 yang telah selesai melaksanakan ujian seleksi penerimaan di Polda Jambi dan dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun ajaran 2005.
Maju! Jalan! Kepada Inspektur Upacara. Hormat, hadir! Lapor upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2005. Siap, dimulai. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Agustus 2005, pukul 09.05 WIB, pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2005 resmi saya nyatakan dibuka. Lapor, perwakilan, penyematan, tanda siswa, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kadif Kakorsis, para pejabat utama SPN Jambi, para pembina, instruktur, serta siswa sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menerima pembekalan awal pengarahan dari saya selaku KSPN Jambi. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat, ya, selamat. Saya ucapkan selamat kembali. Anda telah menjadi siswa Diktukba Polri gelombang 2. Jaga kebersamaan Anda. Ini yang perlu dipahami. Karena Anda berasal dari berbagai daerah, kabupaten di Jambi ini. Tentunya mempunyai adat, istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan masuknya di SPN Jambi ini, semuanya, masing-masing peleton, kompi, batalion, saling menjaga kebersamaan, kekompakan. Kenapa? Apabila Anda tidak ada kebersamaan, kekompakan, tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan banyak hambatan-hambatan. Jam 4.30 bangun, sholat subuh, jam 5 apel olahraga pagi. Ya, apel olahraga pagi dipimpin oleh tim JAS.
Jam 5.45 selesai, paling lambat 45.45. Kemudian jam 6.00 ini melaksanakan apel makan pagi. Ya, makan pagi ya dipimpin sama piket pembina. Jam 6.30 selesai. Ya, selesai makan. Ya, itu piket meja, piket barak, ya, piket yang namanya piket jam 6.45 ikut makan. Ya, terutama piket barak. 6.45 ikut makan. Nah, jam 7 sudah kembali lagi, sudah melaksanakan das. Ya, tidak ada lagi nanti yang lewat dari itu. Ya, jam 6.45 untuk piket barak, piket meja sama-sama makan. Ya, jam 7 apel pagi. Ya, 07.00 apel pagi. Ya, apel pagi ini sudah siap semua, pakaiannya sudah bersih. Lalu di sini kita bagi barak satu ini potong 1, potong 2 kopi A, potong 1, potong 2 kopi, potong 2 kopi C, potong 1, potong 2 kopi D. Di barak sana, ya kita atur juga kelasnya, ya sesuai kopinya. Kemudian dalam prosesnya Anda dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama adalah tahap dasbara. Tahap dasbara ini adalah tahap pengenalan istilahnya. Dasar Anda ini kan mau jadi polisi, jadi istilah Bayangkara ini sama dengan polisi juga, tapi itu adalah bangsa Sanskerta, jadi ya sama, dasar kepolisian kira-kira begitu. Itu 1,5 bulan. Kemudian nanti tahap berikutnya ada pengenalan dasar profesi. Dasar profesi yang kemana yang maksudnya profesi ini? Profesi Anda apa nanti kira-kira? Apa? Profesi Anda nanti apa? Polisi. Ya, yang jelas polisi. Di sini yang pertama adalah yang nanti Anda akan ditempatkan adalah polisi tugas umum. Pada tahap ketiga nanti akan Anda diberikan istilahnya pengetahuan yang lain. Itu kira-kira. Kemudian kita memasuki materi-materi yang lain. Anda nanti bagaimana sih proses belajar mengajar Anda ini supaya berhasil. Jadi Anda nanti tidak sama dengan pendidikan yang ada waktu Anda di sekolah. Baik di SMU maupun di perguruan tinggi. dan pembinaan bagi siswa di Polri gelombang 2 tahun 2005 SPNJ hari Jumat tanggal 12 Agustus 2005 segera dimulai. Anak, Inspektur Upacara, hormat, Sarjana! Out! Tegak, Sarjana! Out! Lapor, upacara pembukaan pembinaan tradisi siswa Diktukba Polri gelombang 2 tahun 2005
Jumat 12 Agustus 2005. Siap dimulai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lapor. Pembaca janji siswa. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa Dikdukbab Polri berjanji. Kami siswa Dikdukbab Polri berjanji. Lapor perwakilan siswa, penyiraman bunga, pemasangan ransel, pemasangan helm, dan penerimaan senjata. Siap!
Benny Aswanto. Tempat tanggal lahir Jambi 4 Juni 1987. Pendidikan sekolah menengah atas. Nama orang tua Wahab. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Bangka, Kota Baru, Jambi. Terima kasih. Nama Yuhri Siregar. Alamat RT 12 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantara Sauk, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tempat tanggal lahir 15 Agustus 1985. Nama orang tua M. Siregar. Jadi itu adalah ya proses pembelajaran ya awal ya sekilas ya bayangan Anda nanti pada saat Anda melaksanakan seandainya Anda melaksanakan dinas di wilayahan ya. Apa namanya tadi? Menyeberangkan orang buta. Ya. Jangan lupa kita ada sebagai pelayan apalagi Pengayom dan pelindung. Ya. Itu ada sekelumit gambaran yang sangat kecil sekali ya tugas dan tanggung jawab kita nanti di lapangan ya. Sangat banyak nanti tugas kita di lapangan. Nah, salah satunya misal kita temukan yang demikian, apa yang harus kita laksanakan ya. Baik, di situ tadi kita akan menyeberangkan orang buta ya. Kita anggap ini lalu lintas ramai ya, jalan raya ya, lalu lintasnya ramai. Di situ ada apa? Roda 2, ada roda 4. Ya, yang terpenting dalam melaksanakan tugas penyeberangan jalan adalah yang satu adalah sebagai pengatur lalu lintas. Kalau yang bagian lalu lintas nanti mengatur jalan, ya, jadi yang menyeberangkan orang buta jangan diseberangkan dulu. Lihat dulu yang ngatur lalu lintas. Kalau yang ngatur lalu lintas yang sebelah sana misalnya, kendaraan sudah berhenti, yang sebelah sini sudah berhenti. Baru yang menyeberangkan jalan, baru orang tersebut kita seberangkan. Ya. Kalau di sana masih ngatur lalu lintas, di sini masih mengatur lalu lintas, jangan dulu diseberangkan orangnya, ya. Karena kita kan sering lihat di kota, kalaupun polisi lalu lintasnya sudah ngentikan prit, kendaraan tidak langsung berhenti biasanya, benar nggak? Ya. Tapi ada aja yang atau mungkin ada kendaraan yang kondisi remnya nggak bagus, mungkin dia nggak bisa langsung berhenti mendadak, ya kan? Nah, jadi dibutuhkan kalau prit berhenti,
jangan dulu seberangkan. Jadi sudah kendaraan benar-benar berhenti, yang di sebelah sini jalur kiri, berhenti jalur kanan. Nah, baru penyeberang jalan tadi, ya orang buta kita tadi kita tuntun ke saya ibu mau melahirkan, Pak. Aduh, tolong. Mau jatuh, Pak. Tenang, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak, makasih, Pak. Saya kuat lagi, Pak. Tolong, Pak. Mau melahirkan, Pak. Mau keluar ini, Pak. Ya, apa betul ini Rumah Sakit Umum Raden Matahir? Ya, ini memerlukan satu ambulan. Ada seorang ibu yang ingin melahirkan. Alamatnya Jalan Atalib nomor 35 RT 03 Pematang Sulur, Jambi. Dihadapkan dengan menghadapi orang sakit. Orang sakit. Kalian harus bisa membedakan orangnya itu sakit apa. Kalau sakitnya sakit bukan hamil, itu beda cara menolongnya dengan orang yang sakit yang lain. Tapi kalau sakit itu hamil, kalian harus memanggil bidan. Tapi kalau sakit yang lain, minimal kalian harus memanggil mantri. Kalian harus menyesuaikan. Kalau kalian di situ hanya sendirian, kalian harus minta bantuan dengan warga. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di situ. Selanjutnya, setelah kalian memanggil bidan ataupun memanggil mantri, kalian serahkan kepada petugas kesehatan yang kalian datangkan. Dan kalian menolong sendiri, karena kalian status hanya membantu orang yang kesakitan. Secara teknis, mereka yang harus menangani orang yang sakit tersebut. Ya, ini kolor hijau naskahnya. Dalam satu orang satu naskah, dibaca, tidak boleh dicatat. Ya, bisa dipahami? Nanti setelah itu naskahnya kalian ringkas. Dikumpulkan semua. Ini. Semua aja. Diringkas apa yang sudah dibaca di naskahnya ya. Waktu saya kasih 10 menit. Bacakan ringkasannya. Sini. Kolor hijau, isu yang meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini, kolor hijau populer tampaknya. Banyak laporan masyarakat yang di kalung emas, anting-anting dan liontin. Dengan kejadian ini di daerah Bekasi Barat, Juanda Timur, iya.
ringkasan antara teman satu dengan teman yang lain. Ringkasan yang pertama, ringkasan siswa yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang mana yang paling bagus ringkasan? Yang keempat. Yang keempat. Mengapa? Jelaskan secara detail. Nah, sekarang supaya siswa terampil, kira-kira meringkas itu apa? Poinnya. Mencatat poin-poin yang penting. Perlu memahami naskah yang dibaca. Itu yang perlu siswa pahami. Meringkas berarti bukan menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu bisa berubah maknanya, bisa berubah artinya. Berarti menyimpulkan itu kan disimpulkan. Ya, contoh umpamanya kita membuat laporan, simpulan laporan ini untuk tindak lanjutnya. Sedangkan meringkas itu sistematis. Syarat mengatur adat dan memakai, syarat berbuhul mati, adat berbuhul serta. Itu dasar hukum yang pertama. Kemudian dasar hukum yang kedua. Jadi isi daripada induk undang-undang 5 tadi, yang kedua, cermin dan tidak kabur. Kemudian yang ketiga, dasar hukum yang ketiga. Dasar hukum yang ketiga yaitu lantak dan tidak goyah. Maksudnya lantak itu yang dimaksud dengan lantak kalau bahasa Jawanya tonggak kayu yang besar dari kayu bulian ditanamkan, ditancapkan di dalam tanah, tidak goyah. Iya. Lantak tonggak kayu tancapkan dalam tanah. Kalau batas kayu, batas tanah itu ada lantak. Kayu tonggak ditancapkan dalam tanah di padat kayu bulian. Oh, kuat. Jadi itu maksudnya. Dasar hukum yang ketiga, lantak dan tidak goyah. Jadi hukum adat Jambi tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa disogok, tidak bisa dipermainkan. Dia kuat seperti itu tertanam. Tidak makan karena atau tidak laku karena hujan, tidak lekang karena panas. Hukum adat Jambi itu. Jadi dasar pertimbangan orang membuat dulu seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak laku karena hujan, tidak lekang karena panas. Jadi 2J adalah lambang kesatuan komando yang bersifat teritorial yang mengarah kepada satuan tempur setingkat brigade, yaitu yang terdiri dari brigade itu korem, apalagi brigade itu apa artinya? Brigade infanteri. Dan juga yang dikatakan Satbrimob, satuan Satbrimob adalah satuan brigade mobil. Jadi yang bersifat mengarah kepada pengamanan pada tingkat yang berkadar tinggi itu ya untuk pihak Polri ya. Jadi Brimob adalah pasukan Polri dalam rangka pengamanan taktis yang bersifat frekuensi tingkat ya, tidak pidana yang berfrekuensi tingkatnya tinggi. Itulah. Kemudian itu kita ambil poin-poinnya ya, jangan kamu tidak tahu. Kemudian tunggul, apa yang dikatakan tunggul? Ya. Jadi tunggul adalah sudah lambang kesatuan yang dari satpur ya, dari satuan setingkat satuan tempur, satuan bantuan tempur seperti batalion. Jadi
Kalau kita simpulkan, ya, Tunggul itu posisinya lebih rendah dari Duaja pun dia pada tingkat brigit yang membawahi batalion. Lapor, Ton 2 komisi, jumlah 35, kurang 1, hadir 34, terangan 1 piket para, laporan selesai. Kejakan, balik kanan, gerak. Pagi-pagi menuju ke lapangan guna mengikuti latihan cara berangkat. Tak tahan rasanya ingin segera pulang, pendidikan belum usai. Mau makan jalan jongkok, mau tidur lompat kodok, dicaci, dimaki dan dibentak. Wahai pembinaku, engkau kejam sekali. Wahai pembinaku, betapa jeli matamu. Tidakkah kau tahu apa isi hatiku? Ku cinta padamu. Naik! Satu, Naik! dua, Yang keras suaranya. Naik! 3, Naik! 4, Naik! 40. Naik! Baru 1. Naik! 1, Naik! 2, Naik! 3, Naik! 36, Naik! 37, Naik! 38. Batunya. Lapor, Ton 1 Kopia, jumlah 36, kurang 2, hadir 34, keterangan 2 piket barak, laporan selesai. Lapor, Ton 2 Kopia, jumlah 35, kurang 2, hadir 33, keterangan 2 piket barak, laporan selesai. Mengawali kegiatan pada hari ini. Menurut kepercayaannya, doa mulai. Selesai. Istirahat. Istirahat. Angkat. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum dilaksanakan, saya minta tidak ada gerakan apa-apa lagi. Yang pertama, masalah sikap. Saya masih lihat sikap para siswa belum mengikuti ketentuan yang sudah digariskan. Yang pertama, posisi ransel. Banyak tali-tali drag-rem yang tidak terpasang. Yang kedua, ya, kita lihat rekan-rekanmu banyak yang sakit. Ya, ada 4 orang, ada yang sakit perut dan sebagainya. Saya minta masing-masing siswa menjaga kesehatannya masing-masing. Ya, minum jangan sembarang minum. Kemudian pada waktu malam hari kalau pas tidur. Ya, tidak usah ngobrol dan sebagainya. Berikutnya, saya masih lihat di kelas pada waktu apel pagi tidak mengikuti apel pagi. Jadi tugasnya membersihkan kelas, waktu apel pagi ikut apel pagi di sini. Ya, supaya informasi itu jelas.
Bisa kamar. Rak 1. Ya. 2. Ya. Perhatikan. 3. Ya. Hitungan keempat diikuti dengan pandang mata memeriksa kamar. 4. Ya, diikuti dengan pandang mata. Kamar. Periksa kamar. Rak. Menyuruh Sarah. 1. 2. 3. 4. 5. Ingat hitungan ke-6, dorong dengan bertenaga. 6. 7. 8. Hitungan 9 bisa dihantarkan ke samping kanan badan. 9. Hitungan ke-10 tangan kirinya belum turun ya. 10. 11. Yang dimaksud dengan garis pejera ialah apabila pejera muka dan pejera belakang satu garis dengan mata kita atau mata penembak. Contohnya, ini diasumsikan pejera belakang. Kelihatan yang dia kelihatan? Ini pejera belakang. Kalau kalian lihat di senjata yang kalian pegang itu bentuk O atau pejera lobang, pejera caruk bentuk lobang. Ya, pernah lihat, pernah BBD dengan senjata nggak? Bentuk O nggak pejera belakangnya? Ini adalah pejera depan. Ini yang namanya satu garis kalau kita lihat dari belakang dengan mata penembak. Gambar pejera adalah garis pejera atau pejera belakang dengan pejera depan satu garis lurus ditambah sasaran. Ini namanya namanya yang mana garis pejera, yang mana gambar pejera? Ini. Ya, nanti sudah paham. Itu yang dimaksud dengan gambar pejera. Pejera depan. Ya, ini pejera belakang. Ini pejera belakang, sedangkan ini mata penembak. Kita buat garis pejera yang betul dan benar dulu. Caranya jangan kita robah pejera depannya, kita hanya merubah pejera belakang. Kurang kiri atau kurang kanan seperti di dalam gambar ini. Seperti ini. Ini kalau kita sudah bisa membuat garis pejera yang benar, akan kita tingkatkan cara membuat gambar pejera. Maaf. Ya, silakan dicoba untuk membuat garis pejera terlebih dahulu.
Masuk. Duduk. Selesai. Istirahat di tempat. Makan. Sebagai mempengaruhi, ini yang biasanya adalah gunakan cara psikis, ya, pengaruhi. Ini psikis, cara kejiwaan, misalnya kayak tadi masalah agama ya, barang siapa nanti kalau Anda pungli akan dibakar di api neraka, itu kan gitu kan. Jadi dia mempengaruhi. Ya mempengaruhi, kalau boleh dikatakan mungkin positif boleh, kemungkinan nggak negatif, kemungkinan. Contohnya ada provokator, itu mempengaruhi. Teknik juga dia mempengaruhi bagaimana. Nah, itu. Ini kan berkaitan dengan fungsinya pidato itu sendiri. Jadi bisa propaganda, bisa pendidikan, bisa informasi, bisa mempengaruhi. Namun mempengaruhi paling nyata lagi bentuk-bentuknya adalah biasanya ceramah agama yang paling mempengaruhi itu kan, agar kita berbuat baik dan lain-lain itu bisa diterima di sini. Jadi pidato yang penyambung lidah adalah diwakilkan, misalnya Pak Kapolda tidak bisa hadir dalam pelaksanaan pembukaan Dasbara, kemudian dibacakan oleh KSPN, akan saya bacakan pidato Bapak Kapolda, ya, diwakilkan. Berarti peran KSPN tadi mengatakan apa yang tertulis oleh mengayomi, mengajak dalam urusan Kamtibmas, ya, dalam urusan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi ditunjuk, mereka percaya kepada kita selaku polisi, ya. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya nanti kita berikan pelayanan yang terbaik, ya. Anggap mereka itu mitra, ya. Anggap mereka itu adalah sebagai keluarga kita. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa membantu dari kegiatan pelaksanaan tugas kepolisian. Kita itu diberikan wewenang, ya, untuk membantu masyarakat dalam hal, ya, Kamtibmas. Kita diberikan wewenang untuk menangkap, kita diberikan wewenang untuk menahan, ya. Jadi dengan keberadaan kita itu masyarakat merasa aman, ya, merasa aman dan tidak takut dengan gangguan-gangguan yang lain. Kalau seandainya ada kejadian-kejadian, dia dengan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan kita gertak-gertak masyarakat itu. Semakin masyarakat itu mau melaporkan suatu perkara atau kejadian yang terjadi di masyarakat, itu semakin kita terbantu. Masyarakat adalah sangat dibutuhkan, sangat penting, ya, merupakan modal, ya, untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Jadi
Kalau dulu polisi ini bukan polisi militeristik, sekarang kita menjadi polisi yang bermasyarakat. Ya, ini ada 3 model, ya, dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang ada 3 model ya, karena kita alami, ya, antara lain model militeristik, ya, yang pertama. Yang kedua adalah model budaya, ya, ketiga model pengungsi masyarakat. Kemudian pengungsian masyarakat, ya, dengan dilatar belakangi budaya yang berbeda, maka ada banyak definisi sebagai pengungsi masyarakat. Kekhawatiran bahwa pengungsi masyarakat hanya menjadi slogan yang tidak rapi. Jadi jangan hanya sebagai slogan. Ya, pengungsi masyarakat ini kalau sebagai slogan, berarti kenyataan. Jadi kenyataan harus gambar dalam masyarakat. Kalau kita tidak lagi bisa, ya, tidak lagi jauh dari masyarakat.
bahwa sekarang telah diasumsikan menangani TKP Laka Lantas. Ya, ada yang belum tahu kepanjangan daripada TKP Laka Lantas itu? Kejadian perkara lalu lintas. Ya. Ya, jadi para siswa nanti segera mengetahui istilah-istilah di kepolisian ya, segera menyesuaikan dan mengetahui. Ya. TKP Laka Lantas itu kepanjangannya adalah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi apabila siswa nanti setelah aktif ya mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas, maka tindakan pertama adalah ya langsung mengambil posisi untuk menyetop semua kendaraan dari segala penjuru ya, mengecek korban ya, korban yang terlibat kecelakaan pada saat itu ya. Segera kita ketahui apakah masih hidup, apakah sudah meninggal dunia ya. Kalau misalnya nanti korban ada yang masih hidup ya, ya mungkin itu bisa saja patah tulang, patah kaki atau patah tangan ya, mungkin bocor kepala ya, tapi masih kondisinya masih hidup, maka kalian segera ya kalau memungkinkan menghubungi ambulan ya. Kalau tidak memungkinkan ya untuk menghubungi ambulan, maka kalian memerintahkan kendaraan yang ada di situ untuk membawa korban ya. Kemana? Rumah sakit. Iya, ke rumah sakit mana? Terdekat. Rumah sakit terdekat ya. Jadi membawa korban ke rumah sakit terdekat. Ya, korban itu bisa saja 1 orang, bisa saja 5 orang, bisa saja 20 orang ya. Nah, kemudian ya nanti di sana yang membawa korban ke sana ya, ke rumah sakit terdekat itu, disitulah nanti mencatat ya identitas daripada korban ya. Sedangkan anggota yang tinggal ya menindaklanjuti daripada penanganan TKP itu tadi ya. Wah, buat kopi mah. Bang, kayak mana bikin kopi? Bang, dia belajar dah bang. Ayo buat kopi cepat. Bang, abang nanti mah bang, anak kita Agus tuh bang, anak kita Sumatera Wayang tuh bang, dah nak jajan. Duitnya dah ada bang. Yang uang gajinya hilang di jalan tadi. Hilang, abang kan sudah gajian, kasihlah duit jajan abang. Tadi, kau saya bukan melawan ya, melawan ya, melawan ya. Aduh itu bang. Darah dingin pak, darah dingin pak. Siang. Siap. Nah, baik, kita tadi melaksanakan simulasi apa? Tanggalan rumah. Nah, ya, jadi kalian nanti seandainya melaksanakan patroli, Anda mendengar, melihat, jadi Anda bisa ikut melerai. Jadi bisa kita di sana, ya. Jadi Anda bisa menengahi. Tapi kalau
tadi hal itu bisa sampai menimbulkan luka, apalagi sampai ditendang istrinya ya. Istrinya ditendang, kemudian dipukul sampai berdarah, apalagi patah giginya ya, menyebabkan luka lah. Jadi bisa kita proses. Sampai dia demikian, bisa nggak dibawa ke kantor? Siap, bisa. Berarti suaminya perlu diadili, kan diadili, diamankan ya. Kita proses dulu ya.